Hai teman, jumpa lagi. Assalamualaikum. Eh, Tetap diinem ya teman-teman nih, inem nih. Jadi penampilannya saya tetap inem nih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang membersihkan sebuah ruangan kamar atau tempat tidur. Nah, sekarang saya sudah berada di sebuah ruang tidur ya teman-teman. Nah, ini ruang tidurnya. Nah, sekarang yang saya ingin bicarakan di sini, saat kita membersihkan tempat tidur itu harus memulai dari mana begitu ya? Harus memulai dari membereskan atau membersihkan apa dulu gitu. Kalau misalkan untuk yang lain-lainnya, untuk membersihkan yang lain-lainnya sama sama seperti membersihkan ruang atau eh, ruang-ruang rumah yang lainnya gitu. Kalau di sini cuman di sini kan ada ini ruang tidur, kamar tidur, jadi ada tempat tidurnya, ada kamar mandinya. Nah, yang ingin lebih saya tegaskan di sini mungkin ke tempat tidur sama kamar mandi. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita mulai. Terus apa yang harus kita kerjakan dulu saat kita membersihkan sebuah ruangan kamar. Kalau saya teman-teman itu saya dahulukan ke tempat tidur dulu gitu, enggak pegang WC dulu atau meja-meja dulu, enggak. Jadi kalau saya kebiasaannya tempat tidur dulu gitu. Jadi biar apa, biar kalau misalkan kita ngerjain WC dulu atau apa, nantinya malah takutnya dikiranya kita ini jorok gitu ya teman-teman. Jadi saya lebih dulu ke kamar tidur dulu, ke tempat tidur dulu. Nah, ini tempat tidurnya. Untuk merapikan tempat tidur, biasanya kalau ganti spray kayak gitu kan itu gak tiap hari ya teman-teman. Yang tiap hari itu pasti hanya rapihin aja gitu. Jadi cara merapikannya kita rapihin, tarik-tarik aja dari setiap sisi-sisi ini, tarik gitu ya teman-teman. Eh, Tarik semua, jadi ininya biar terlihat rapi, boleh ditarik ke sini, boleh ke sini. Nah, untuk bantalnya kita rapihin begini. Ini hanya sekedar contoh-contoh ya teman-teman. Kalau misalkan di tempat tidur ini kebiasaan majikan pakai sapu lidi, bisa kita sapu gitu pakai sapu lidi untuk merapihkan sama membuang debu-debunya seperti itu. Berikut selimbutnya kita rapihin begitu ya teman. Kalau untuk eh, ruang tidur ini, nah untuk yang lain-lainnya sama seperti membersihkan ruang yang lainnya. Bedanya di sini ada lemari baju atau lemari kecantikan seperti itu gitu. Nah, untuk setelah kita mendahulukan kamar tidur, kalau saya biasanya ke kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya. Ini kamar mandinya ya teman-teman. Dan kebanyakan eh, di tempat tidur itu kan di kamar itu ada kamar mandi. Pasti kalau di tempat majikan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kamar mandinya kebetulan eh, kamar mandinya yang modelnya seperti ini gitu. Ini ruang mandinya ada kacanya, jadi ada pembatas kacanya. Ini ada ruangannya beda lagi, ini klosetnya. Nah, yang harus kita bersihkan di sini eh, yang begini biasanya kalau udah terlalu kotor, terlihat kotor, semuanya dibersihin sama dinding sama apa kita sikat-sikat ya. Terus ini juga itu, tapi itu bisa disemprot pakai air yang banyak gitu, lalu sikat, lalu dikeringkan. Kalau untuk setiap hari biasanya saya kalau mengerjakannya yang lebih diutamain yang penting kontrol ini sama kloset sama lantai seperti itu kalau untuk setiap hari. Jadi kebanyakan mereka lantai kamar mandi itu nggak suka kalau misalkan ada basah-basah, kalau terutama yang kamar mandinya model seperti ini ya teman. Jadi harus selalu kering, itu yang harus kita kontrol setiap hari. Kalau untuk dinding atau apanya itu nggak harus setiap hari. Yang setiap hari itu lantai harus tetap kering,
ini harus tetap bersih dan ini harus tetap bersih. Yang itu yang harus diperhatikan setiap hari, terutama ini gitu. Terus misalkan yang gini-gini kalau misalkan udah kayak debu-debu atau kotor, kita lapin sewaktu-waktu seperti itu teman-teman. Saya kira paham. Yang penting perhatikan lantai tetap kering, ini bersih untuk setiap hari. Kalau misalkan untuk sewaktu-waktunya tetap harus dibersihkan yang pakai sikat gitu. Begitu ya teman-teman, saya kira paham. Kebanyakan soalnya kalau model yang kayak gini itu paling gak mau mereka kalau basah-basah lantainya ini kan tuh lantainya. Jadi ini pisah, ruang mandinya sebelah sini gitu. Seperti itu ya teman-teman kira-kira. Jadi teman-teman udah tahu apa yang harus diutamakan setiap hari untuk selalu bersih atau kering duduk di kamar mandi itu ya. Itu yang tempat gini kan biasanya suka ada bekas odol-odol atau apa, itu jangan sampai gitu. Setiap hari itu dikontrol. Nah ini itu ya teman-teman. Nah setelah itu tempat tidur kita udah kamar mandinya udah saya jelasin. Nah kalau untuk meja-meja kan sama seperti bersihin yang lainnya yang kayak di bawah-bawah itu ya, yang kayak di ruang ini. Nah sekarang ke sini nih, ini kan pasti di kamar tidur ini pasti ada. Nah ini dibersihkan kaca. Nah yang gini-gini nih kayak tutup-tutup gini, tutup kecantikan, kalau sewaktu-waktu kotor ini gitu, dibersih, dilap-lap juga gitu. Tapi kalau untuk sehari-harinya saya biasanya hanya meja-mejanya aja seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang lainnya tetap sama seperti membersihkan yang lain. Nah untuk pintu biasanya nah yang ini nih yang yang saya jelasin di video sebelumnya, suka ada debu-debu ini yang saya katakan harus dibersihkan. Nah di sini seperti itu kira-kira ya teman-teman. Paham lah gitu. Untuk membersihkan ruangannya sama dengan membersihkan yang lainnya. Cuma di sini yang saya tegaskan, yang saya lebih fokuskan yaitu bagaimana cara membereskan kamar tidur dan mana dulu gitu, yang mana yang lebih dulu ketika kita membersihkannya ya, seperti itu. Kalau ide saya, kalau cara saya selalu mendahulukan merapikan tempat tidur dulu sebelum ke yang lainnya. Jadi biar nggak dikira kita ini jorok kalau misalkan ke kamar mandi dulu kan tak enak, udah habis bersih-bersih kamar mandi lalu pegang kamar tidur tempat tidur gitu. Jadi saya biasanya ke sini tempat tidur lalu ke kamar mandi. Nah setelah itu baru kita yang lain-lainnya kayak meja, sapu gitu. Kalau udah meja-mejanya sapu, langsung pel mundur kan, langsung kita keluar. Seperti itu ya teman-teman. Saya kira segitu paham. Jadi seperti itu gitu kalau saya cara mengerjakannya. Mudah-mudahan teman-teman juga misalkan ada yang caranya masih beda atau suka ngeduluin apa dulu gitu. Nah mungkin bisa diubah biar terlihat lebih inilah gitu. Seperti itu ya teman-teman. Dan saya rasa cukup sekian. Oh ya, ada yang perlu saya tambahkan atau yang mau saya tambahkan. Biasanya kan di suatu rumah, apalagi rumah yang model gini, ada tangga gitu ya, tangga yang yang pinggirnya pakai besi gitu, kayak di pokoknya ini. Nah itu kan perlu dibersihkan. Untuk cara membersihkannya sama teman, mulai dari atas langsung ke bawah gitu, biar debunya dari atas itu turun ke bawah seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman. Gak apa-apa saya tambahkan ceritakan masalah bersihkan tangga di sini biar pokoknya biar misi sayanya cepat selesai gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya udah, saya cukup rasa sekian jelas ya. Yang penting gitu, kamar tidur dulu, lalu kamar mandi cara bersihnya yaitu seperti tadi, lalu yang lain-lainnya setelah itu selesai. Yang lainnya sama kayak membersihkan
ruang yang lainnya. Ya udah, sekian ya. Saya tutup aja video ini, mudah-mudahan jadi info baik juga buat teman-teman, terutama adik-adik yang masih baru memulai untuk kerja-kerja. Mudah-mudahan dengan apa yang saya tontonkan ini bisa lebih bisa mengerti lagi terhadap hal-hal pekerjaan seperti itu ya teman-teman. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.